Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Pi Network kita coba lihat milestone-nya ya, atau tonggak pencapaian daripada Pi Network menurut salah satu media pemberitaan yang namanya PR Newswire di USA sana, dan memang terkenal informasinya. PR Newswire ini sudah sangat tua dan lama ya, dan sementara Pi Network ini banyak mulai masuk ke media-media di pemberitaan ya, media pemberitaan di USA sana. Nah, apa dan bagaimana kita coba lihat. Milestone jaringan Pi menandakan pertumbuhan kuat di ekosistem Web3 katanya begitu ya. Ini PR Newswire juga sebagian sumbernya ngambil dari Pi Network juga ya. Ini ditayangkan tanggal 2 Februari, sebetulnya sudah lama ya. 2 Februari 2023. Nah, di sini namanya apa ini? Kission ya. Namanya Kission untuk websitenya PR Newswire. Nah, di sini mengatakan bahwa Pi Network meningkatkan jumlah anggota timnya hampir 33% selama setahun terakhir, meluncurkan fitur pengembang baru dan anggota komunitas KYC 3,8 juta yang terkewasi, maksudnya ya, komunitas yang terkewasi 3,8 juta hingga saat ini. Palo Alto, California katanya ya, ini nama tempat di mana pusat Pi Network di sana, dia itu di daerah Palo Alto, California ya, 2 Maret 2023. Nah, ini pemberitaan ini berarti diambil di 2 Maret 2023, langsung mungkin OTW ya, mungkin on the way ke sana, dan mungkin di TKP cari informasi, cari data. Biasanya kalau wartawan kan seperti itu ya. Pi Network komunitas beranggotakan puluhan juta manusia yang menambang mata uang kripto Pi untuk menggunakan dan membangun ekosistem aplikasi Web3 ya. Ini sebelum saya lanjut, ini panjang teman-teman ya, maksudnya panjang bacanya, tapi saya mau hajar aja saya baca karena saya juga perlu masukan teman-teman. Jadi selain saling berbagi buat teman-teman informasi, tapi saya pribadi juga butuh teman-teman, karena jujur aja ini belum saya baca. Nah, ini bareng-bareng kita ya, kita baca ya, kita pahami ya. Hari ini mengumumkan serangkaian pencapaian untuk organisasi yang berkembang, termasuk lonjakan penting dalam anggota tim inti. Oh, berarti dalam tim inti ada lonjakan tambahan tim ya. Tim inti penuh waktu katanya. Beberapa pengembang aplikasi dan peningkatan baru pada algoritma ulasan ID KYC aslinya. Jadi mungkin ada penambahan karyawan ya di Pi Network sana untuk mempercepat semua proyek ini, terutama dalam KYC fokusnya, karena ini diambil 2 Maret ya, artinya belum lama, baru 2 hari yang lalu. Terlepas dari kontraksi pasar kripto secara keseluruhan, tim Pi Core terus berkembang, menandakan perkembangan cepat ekosistem jaringan Pi dan PC jangka panjangnya. Sejak Februari 2022, jumlah anggota tim penuh waktu, artinya penuh waktu itu bekerja dari pagi sampai sore kalau di kita ya, standarnya begitu, telah meningkat hampir 33% di area penting seperti produk. Area penting itu adalah karyawan yang memegang khusus, misalkan bidang apa gitu ya. Jadi ada yang pemegangnya. Kalau misalkan di company kan ini untuk manajer produk, kemudian ini manajer marketing, ini untuk manajer apa, kemudian untuk manajer finance, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada area-area tertentu ya dalam sebuah company. Nah, di sini jadi area penting seperti produk, teknik, dan komunitas katanya gitu. Jadi ada yang memegang komunitas. Karyawan terbaru jaringan Pi termasuk manajer teknik senior baru yang akan menambahkan lebih banyak bandwidth ke manajemen teknologinya. Nah, kan betul. Tim Pi Core ya, tim Pi Core sekarang terdiri dari 40 orang katanya gitu ya. Tim inti di pusat sana terdiri dari 40 orang dan terus berkembang seiring perkembangannya jaringan dan ekosistem berkembang ya. Mengingat luasnya pekerjaan di jaringan Pi, pertumbuhan tim inti akan terus memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi dari komunitas kami yang terdiri dari 35 juta anggota pionir, maksudnya di sini yang terlibat
yang secara kolektif membangun jaringan ini. Pekerjaan jaringan Pi adalah untuk memberdayakan anggota tersebut sejalan dengan visi Pi ya. Di sini dalam pemberitaan nggak pernah berubah dari akhir tahun kemarin. Itu yang diinformasikan oleh core team itu hanya di 35 juta, terus saja seperti itu, 35 juta, nggak pernah menambah. Nah, sementara berbulan-bulan ini jadi ingat angka itu, ingat ini teman-teman. Sementara para perintis ini kan menambah terus sebetulnya. Nah, ini kadang di sini pun saya menerjemahkan, ini maksudnya kenapa kok nggak di seperti yang lain, kalau memang penambahan sekian dengan bangganya diumumkan gitu. Tapi untuk Pi Network tidak, standby di 35 juta saja. Padahal yang saya tahu memang lebih, teman-teman, lebih ya. Di tempo hari di akhir tahun kemarin aja sudah hampir mau nembus 75 juta. Nah, tapi di sini tetap ditulisnya 35 juta ya, luar biasa ya. Pekerjaan jaringan Pi adalah untuk memberdayakan anggota tersebut sejalan dengan visi Pi, sebuah ekosistem yang dibangun di atas blockchain, katanya gitu ya, di atas blockchain untuk mendukung jejaring sosial Web 3 baru dari komunitas besar yang semuanya diberdayakan untuk membuat dan menggunakan utilitas melalui platform pengembangnya dan aplikasi Pi ya. Membangun untuk visi ambisius tersebut memerlukan pendekatan menyeluruh dari pelopor. Ya, pelopor itu kita, pengembang komunitas, mitra eksternal, dan tim inti bersama-sama. Kata Cheng Daofan, dengan memprioritaskan aspek komunitas, berfokus pada membangun substansi dan mengadopsi strategi jangka panjang non konsensus. Jadi ini tidak menggunakan konsensus secara mungkin seperti kayak yang lain ya. Konsensusnya dikembalikan ke para pionir. Kami telah mengambil jalan yang lebih hati-hati dan disengaja, maksudnya dengan secara sadar, disengaja, tanpa ada akal-akalan dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati, real, sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kita tahu bahwa kesabaran bukanlah kekuatan dalam ruang kripto, tetapi kami yakin dengan pendekatan kami. Nah, ini core team ya. Ini data memang diambil dari core team. Ini saya pernah baca di artikel yang diberikan oleh core team. Itulah mengapa kami dapat melanjutkan pertumbuhan jaringan yang stabil meskipun penurunan yang kami lihat berdampak pada beberapa proyek kripto lainnya gitu ya. Jadi penurunan akibat adanya mungkin adanya jaringan Pi ini, yang lain bahkan ada yang teralami dengan penurunan ya, mengalami penurunan. Tapi ya namanya juga di dunia digital dan bisnis ya, pasti ada seperti itulah. Selain itu, jaringan Pi telah mengambil langkah besar di bidang produk yang ekosistem dengan banyak pembaruan dan pengembangan. Periode jaringan tertutup di saat ini dari mainnet memungkinkan ya Pi untuk fokus menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet untuk sebagian besar jaringan, dan membootstrap ekosistem Pi ya. Membootstrap itu artinya mempercepat ya, mempercepat untuk hubungan mungkin jaringannya, SDK-nya dan sebagainya, dengan aplikasi dan utilitas yang berarti ya, yang berguna, berfungsi buat umum, buat kita, tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari faktor eksternal, tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak luar ya, tentunya seperti itu. Untuk itu, Pi telah dengan rajin meningkatkan algoritma ID KYC-nya untuk memperluas akses ke solusi KYC aslinya yang secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2022 tahun kemarin ya, sebagai mekanisme utama untuk memvalidasi identitas perintis untuk migrasi mainnet. Sejak mengaktifkan KYC massal, nah kan di sini migrasi mainnet artinya memang saya bilang mainnet itu sudah terjadi teman-teman dari 1 tahun yang lalu, namun tidak disadari aja, karena di sini ditutupi dengan bahasa enclosed mainnet. Sebetulnya itu hanya metode dan teknik saja ya dari core team. Sebetulnya itu sudah mainnet. Enclosed mainnet itu adalah, saya menerjemahkannya adalah mainnet karena sudah ada migrasi dan sudah ada transaksi juga, seperti itu ya. Sejak mengaktifkan KYC massal pada bulan Juni tahun lalu, Pi telah berhasil memvalidasi lebih dari 3,8 juta pionir ya, sekarang lebih ya, hingga saat ini. Secara bersamaan, Pi telah melakukan upaya signifikan dalam membangun fitur platform pengembang dan memperluas kolaborasi komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi, termasuk peluncuran Pi OS ya, lisensi perangkat lunak ya. Pi OS itu lisensi perangkat lunak terbuka Pi yang memungkinkan
pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka dan secara eksklusif memperluas penggunaan dalam ekosistem Pi. Pembaruan terkait ekosistem terbaru mencakup pekerjaan pada pembayaran apps to user, ya, jadi aplikasi kepada pengguna, dan dompet pengembang untuk alur pembayaran mainnet yang lebih baik. Aplikasi Pi Brainstorm di mana pioneers dapat mengusulkan dan mengeksplorasi berbagai ide dan berpasangan dengan pioneers yang berpikiran sama untuk membangun aplikasi platform Pi nyata dan banyak lagi. Makanya di platform Brainstorm kan ada ketika kita mau join dengan aplikasi apa, yuk jadi pengembang dan sebagainya, itu ada. Memang kita mau bergabung dengan aplikasi apa, platform apa, ya untuk apa, semata-mata untuk menyempurnakan. Jadi kalau memang kita punya keahlian, sebetulnya banyak kesempatan di Brainstorm, ya, seperti itu, untuk mengeksplor kemampuannya. Selain itu, Pi telah menekankan pengembangan aplikasi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh tim inti. Kemitraan bisnis eksternal, ya, mitra bisnis eksternal di luar daripada core team, ya, atau di luar daripada utilitasnya internal. Nah, ini kemitraan bisnis eksternal nih. Dan Pi Hackathon terbaru yang menampung lebih dari 6.400 peserta, semuanya untuk sumber bakat, konsep, dan utilitas yang lebih baik bagi komunitas, ya, bagi komunitas dan bagi pionir, teman-teman. Luar biasa. Dengan Pi Day yang sangat dinantikan yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi yang berlangsung pada 14 Maret ini, yaitu besok, ya, beberapa, ya, 10 hari lagi lah, kami memiliki beberapa program menarik. Ini berarti dari core team, ya, perkataan ini, beberapa program menarik yang ingin kami perkenalkan kepada pionir. Nah, ada program menarik, ya, ingin perkenalkan, berarti di sini belum tentu mainnya, teman-teman, ya, kalau untuk penjelasan ini, tapi kita lihat aja nanti. Perkenalkan kepada pionir dan pengembang untuk upaya desentralisasi. Wow, luar biasa dong. Berarti artinya kalau memang dibuka untuk desentralisasi, ya jatuhnya open minded dong, ya. Desentralisasi kami untuk membangun ekosistem Pi, kata Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi, ya, di Pi. Kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Nah, ini dia, luar biasa, ngeri, ya. Bahasanya ngeri loh. Karena di sini Nicholas mengatakan begini. Coba kita ulangi ya, teman-teman, ya, biar lebih jelas, ya. Dengan Pi Day, ya, berarti hari tanggal 14 nih, yang sangat dinantikan dan merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi. Nah, ini peluncuran resmi Pi nih. Emang dari kemarin nggak resmi, ya kan, pertanyaan kita kan begitu, ya. Berarti kan ini artinya resmi Pi itu peluncuran apa yang diluncurkan gitu loh. Nah, berarti kan open minded, kemungkinan seperti itu kalau kita pahami, ya, kita lihat, ya, yang berlangsung pada 14 Maret ini. Kami memiliki beberapa program menarik yang ingin, nah, kalau untuk masalah program pra ataupun pasca itu, ya, program baru, ya, tetap pasti ada setiap project, kan, ya. Kami memperkenalkan kepada pionir, katanya. Mungkin memperkenalkan itu ada program-program atau platform baru dari hasil hackathon mungkin, ya. Dan pengembangan untuk upaya desentralisasi. Pengembangan itu untuk upaya desentralisasi, terdesentralisasi nantinya. Di sini targetnya, ya. Kami untuk membangun ekosistem Pi. Untuk membangun ekosistem Pi mungkin developernya akan lebih banyak lagi. Kalau memang kalau memang open minded nanti itu udah pasti banyak, ya. Udah pasti banyak utilitas-utilitas, ya, yang semakin nambah lagi di luar hasil daripada hackathon. Itu Dr. Nicholas yang bilang, ya, pendiri dan kepala teknologi. Jadi dia mengatakan juga kami menciptakan sesuatu, ya, dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Wow. Ini perkataan yang ada di video saya sebelumnya juga, ya. Ini ngeri juga ini. Saya bilang dalam, sadis. Wah, ini apalagi, ya, ngeri lah, ya, gitu, ya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jaringan Pi, silahkan kunjungi menepi.com. Ya, ada juga website yang terbaru yaitu pinet.com. Ya, silahkan menepi.com atau pinet.com sama. Ya, ada ada pembelajaran di dalamnya. Nah, ini tentang jaringan Pi. Pi Network adalah komunitas beranggotakan puluhan juta manusia yang menambang Pi cryptocurrency untuk menggunakan dan membangun ekosistem aplikasi Web3. Didirikan pada tahun 2018 oleh Stanford University PhD dengan spesialis dalam blockchain dan komputasi sosial.
P-Network adalah ekosistem berbasis utilitas untuk aplikasi pihak ketiga pada platform web seluler. Ya, tujuannya adalah tetap ke platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas ya, dengan distribusi token. Jadi ada token buat alat bayarnya, tetapi aplikasi utilitasnya yang bisa diakses oleh seluler dan yang namanya platform web seluler. Ini fokusnya ke sana. Ya, teman-teman ya. Platform blockchain menawarkan pendekatan pengembangan mobile plus dengan biaya finansial yang rendah dan jejak lingkungan yang ringan dalam ruang kripto. Wajib ya. Seperti itu teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi artinya di sini sudah jelas ya. Jadi 14 P-Day ini ada hal besar yang akan terjadi ketika pun memang itu diluncurkan ya pengumuman daripada mainnet atau terdesentralisasinya jaringan ini. Nah, namanya terdesentralisasi kan pernah dibahas tahun lalu bahwa ketika itu diumumkan terdesentralisasi berarti itu sudah open mainnet teman-teman ya, karena memang tujuan akhirnya itu terdesentralisasi. Nah, bagaimana dengan yang lagi-lagi saya ulas yang seperti video sebelumnya, bagaimana yang belum KYC? Tenang saja, itu tanggung jawab core team. Sudah pasti insya Allah kalau memang akunnya nggak bermasalah itu akan ter-KYC ya, walaupun lewat dari tanggal 14 belum ter-KYC, nanti ke depan akan terus ya, untuk KYC itu tidak akan berhenti. Oke, itu aja teman-teman untuk apa namanya? Sorry gangguan mulu ini, ada ini teman-teman ya, ada apa WA dan lain-lain. Apa namanya, untuk milestone ya, untuk tonggak pencapaian daripada jaringan Pi ya, yang dapat saya informasikan dari Cision atau Cision PR Newswire ya, salah satu media pemberitaan USA. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Mari kita tunggu tanggal 14, mudah-mudahan betul-betul apa namanya pijakan awal perubahan perjalanan hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi ya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.